Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elina Hafizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah gelombang non-optik dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah gelombang dan optik yang berjudul osilator harmonik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya sendiri, Ahtina sebagai moderator, dan rekan saya ada Alifa Katrunada dan Wiwit Nurul Aulia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian osilator harmonik. Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam pergerakannya. Sedangkan gerak harmonik adalah gerak getaran yang berulang-ulang dalam satu waktu. Gerak harmonik yang kalau digambarkan adalah berupa gelombang tali, maka gerak ini dapat difungsikan dalam bentuk sin cos. Gerak osilasi yang paling sederhana adalah gerak harmonik atau simple harmonic motion atau SHM. SHM merupakan gerak periodik yang terjadi dalam selang waktu yang sama. Sebagai contoh dari SHM adalah gerak gelombang air ketika batu dilempar ke tengah lautan. Akibat dari jatuhnya batu tersebut menyebabkan terjadinya gelombang yang merambat dari titik jatuhnya batu ke sekeliling secara melingkar. Contoh lain dari getaran yang paling sederhana ini adalah senar gitar yang bergetar ketika dipetik. Senar gitar akan bergetar dari amplitude tertinggi menuju terendah hingga menuju tak terhingga lagi. Satu lagi contoh dari SHM yang lebih mengarah ke teknik, yaitu gerak jatuhnya benda yang memiliki berat tertentu yang digantungkan pada sebuah pegas. Osilator harmonik mendeskripsikan getaran-getaran kecil di sekitar sebuah posisi kesetimbangan dan merupakan sebuah sistem yang sangat penting dalam mekanika klasik. Osilator harmonik adalah sistem fisika seperti kebanyakan sistem fisika lain yang bergetar. Benda yang bergetar secara klasik dapat dimodelkan sebagai osilator harmonik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wiwit Nurul Aulia. Kepada Wiwit dipersilakan. Selanjutnya, osilator harmonik sederhana. Osilator harmonik sederhana merupakan salah satu masalah yang paling penting dalam mekanika kuantum. Tidak hanya menggambarkan banyak konsep-konsep dasar dan metode mekanika kuantum, tapi juga memiliki banyak nilai praktis. Pada dasarnya, setiap potensi dapat didekati dengan baik pada osilator harmonik sederhana, sehingga menggambarkan fenomena dari getaran molekul hingga struktur nuklir. Selain itu, karena Hamiltonian pada dasarnya adalah jumlah kuadrat dari dua variabel konjugat kanonik, yang juga merupakan titik awal yang penting untuk banyak teori kuantum. Mari kita periksa energi mekanik dari suatu sistem di mana partikel mengalami gerak harmonik sederhana, seperti sistem balok gas yang diilustrasikan dalam gambar 15.1 pada gambar di samping. Karena permukaan gesekan, sistem ini terisolasi dan kita berharap total energi mekanik dari sistem akan konstan. Kita asumsikan gas tak bermassa, sehingga energi kinetik dari sistem sesuai hanya dengan balok. Kita dapat menggunakan persamaan 15.15 untuk mengekspresikan energi kinetik balok sebagai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Selanjutnya, untuk mengekspresikan energi kinetik balok sebagai berikut rumusnya adalah K sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah MW kuadrat A kuadrat sin 2 WT plus F.
Energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas untuk setiap perpanjangan X diberikan setengah Kx kuadrat. Bisa dilihat pada persamaan 7.22 di bab sebelumnya. Terus menggunakan persamaan 15.6, yaitu rumusnya U sama dengan Kx kuadrat sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat dalam kurung Wt plus F. Kita melihat bahwa K dan U selalu besarannya positif atau 0, karena W kuadrat itu sama dengan K per M. Kita dapat mengekspresikan total energi mekanik dari osilator harmonik sederhana sebagai berikut, yaitu E sama dengan K plus U, sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat dalam kurung Wt plus F ditambah cos kuadrat dalam kurung Wt plus F tutup kurung. Dari identitas sin kuadrat Q plus cos kuadrat Q sama dengan 1, kita melihat bahwa besaran dalam kurung adalah kesatuan. Oleh karena itu, persamaan ini tereduksi menjadi E sama dengan setengah Ka kuadrat, yang artinya total energi mekanik dari osilator harmonik sederhana adalah konstan dan dari gerak dan sebanding dengan kuadrat amplitudo. Total energi mekanik adalah sama dengan energi potensi maksimum yang tersimpan dalam pegas ketika X sama dengan plus minus A, karena V sama dengan 0 pada titik-titiknya dan tidak ada energi kinetik. Pada posisi kesetimbangan di mana U sama dengan 0 karena X sama dengan 0, total energi semua dalam bentuk energi kinetik, lagi setengah Ka kuadrat. Plot dari energi kinetik dan potensial terhadap waktu diperlihatkan dalam gambar 15.9a, di mana kita telah mengambil F sama dengan 0. Pada setiap waktu, jumlah dari energi kinetik dan potensial adalah konstan sebesar setengah Ka kuadrat, yaitu energi total sistem. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi oleh ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan dari kelompok 2 sampai akhir. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.